Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala qulubil mu'minina as-sakinah. Walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Mujibud da'awat, rafi'ud darajat, wa huwa alladzi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Sadaqallahul azim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan limpahan rahmatnya kita mampu hadir di bulan suci Ramadan pada tahun ini, yang harapannya setiap tahunnya kita mendapatkan Ramadan lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Salawat beriring salam tak lupa kita sanjungkan kehadirat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa secercah harapan, cahaya keislaman sehingga mampu menerangi dunia yang dahulu kala penuh dengan kebatilan, kegelapan dan kesesatan. Pemirsa MBS TV yang berbahagia, bulan Ramadan kali ini tentunya sangat berbeda dengan bulan-bulan sebelumnya, karena pada 11 bulan sebelum bulan Ramadan ini kita melakukan aktivitas seperti biasa, dan dihadirkanlah bulan ini sebagai bulan yang memberikan kita kesempatan dalam peningkatan kualitas ketakwaan kita. Dan pada tahun ini pula umat muslim sangat berbahagia di mana mereka menyambut bulan Ramadan dengan penuh kebebasan. Kebebasan dalam artian bebas dalam melakukan ibadah, bebas dalam melakukan muamalah ma Allah, muamalah ma'an nas setelah kondisi pandemi yang bertahun-tahun kita alami berakhir. Dan menarik tentunya pada bulan Ramadan ini banyak sekali variasi-variasi ibadah yang tidak ada pada bulan-bulan sebelumnya. Namun kita sebagai seorang muslim tentunya dalam menyambut bulan ini harus bisa mengkondisikan diri kita masing-masing dalam setiap harinya. Salah satu ibadah yang sangat populer yang dilakukan oleh seluruh umat muslim di dunia yaitu beriktikaf di dalam masjid. Pada pagi hari ini kita akan membahas terkait apa itu i'tikaf. I'tikaf dalam bahasa Arab diambil dari akar kata ain, kaf, dan fa yang berarti diam, menetap, dan melazimi. Kemudian ditambahkan dengan huruf alif dan ta menjadi i'takafa. Dan dalam bahasa Arab ziyadatul harf ziyadatul ma'na. Ketika ada tambahan huruf di situ, maka maknanya akan bertambah. Tentunya i'tikaf bukan hanya sekedar diam. I'tikaf bukan hanya sekedar menetap di dalam masjid atau melazimi masjid. Akan tapi lebih dari itu, ta'rif atau definisi dari i'tikaf adalah berdiam diri dalam masjid, melakukan ibadah di dalamnya dengan prosedur-prosedur tertentu dan dengan niat tertentu pula. Yang perlu diketahui oleh saudara-saudara pemirsa MBS TV di rumah, sejarah dari i'tikaf ini bukan hanya disyariatkan pada saat diutuskannya Nabi Muhammad SAW di muka bumi. Akan tetapi Allah sudah mensyariatkan ibadah ini jauh sebelum risalah Nabi Muhammad SAW. Dalam surat Al-Baqarah ayat 185 disebutkan, wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'i sujud. Yang artinya, dan kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku. Rumah di sini masjid. Untuk siapa dibersihkan? Untuk orang-orang yang sedang tawaf, untuk orang-orang yang beriktikaf, dan orang-orang yang rukuk dan sujud atau bersalat. Maka pada dasarnya ibadah i'tikaf ini sudah sangat lama disyariatkan.
Dan pada datangnya Nabi Muhammad SAW lebih disempurnakan, lebih lagi ditakkidkan atau ditekankan pelaksanaan i'tikaf ini adalah di bulan Ramadan. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW melakukan i'tikaf atau berdiam diri di dalam masjid pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan ketika beliau wafat, istri-istrinya juga melakukan ibadah yang sama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka dari itu, pensyariatan i'tikaf ini tentu di belakangnya ada hikmah. Yang sama-sama kita ketahui, tubuh manusia terdiri dari 2 unsur, yaitu unsur jasmani dan unsur rohani. Kalau setiap harinya kita selalu mensuplai tubuh kita secara jasmani, itu dengan makanan, minuman, dan para ahli gizi sudah membentuk rumusan-rumusan bagaimana makanan yang baik untuk suplai tubuh kita, maka manusia sejatinya tidak boleh lupa untuk selalu mensuplai kebutuhan rohaninya. Dengan i'tikaf ini, salah satunya ini adalah vitamin terbaik untuk rohani kita. Mendekatkan diri kepada Allah, bermuhasabah, bermunajat, beristighfar, bertasbih kepada Allah, melakukan salat di dalam masjid, membaca Al-Quran dan lain sebagainya sebagai ladang kita untuk mengintrospeksi terhadap apa yang sudah kita lakukan di dunia ini. Dengan mendatangi masjid berarti kita mendatangi rumah Allah. Kita berniat untuk mendekatkan diri kepada Allah, mengintrospeksi diri, meminta ampun kepada Allah, karena sejatinya kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Sungguhnya seluruh dari Bani Adam adalah orang-orang yang selalu bersalah, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang memohon taubat kepada Allah. Pemirsa MBS TV yang berbahagia, adapun hukum dari i'tikaf, hukum asli dari i'tikaf itu adalah sunnah. Para ulama mengatakan sunnah muakkadah di dalam bulan Ramadan. Artinya kita bisa menyisihkan waktu kita untuk berada di dalam masjid, menghindari hiruk pikuk kehidupan duniawi, dan ini termasuk ibadah yang sangat besar sekali pahalanya jika kita lakukan di bulan Ramadan. Dan i'tikaf pula bisa berubah hukumnya menjadi wajib apabila i'tikaf itu adalah objek yang dinazarkan. Dalam artian seperti ini, seorang muslim bernazar kepada Allah, ya Allah, apabila engkau berikan rezeki yang luas kepadaku sehingga saya bisa melakukan ibadah umroh, maka saya bernazar untuk melakukan i'tikaf 1 hari penuh di Masjid Nabawi misalnya. Maka hukum i'tikaf yang dinazarkan seperti ini, dia bukan lagi sunnah, akan tapi menjadi wajib. Dan yang perlu diketahui oleh saudara-saudara sekalian, i'tikaf juga bisa menjadi makruh ketika seorang perempuan melakukan i'tikaf sedangkan dia berpenampilan menarik, atau melakukan i'tikaf di masjid yang mana dia bisa dilihat oleh lawan jenis. Maka i'tikaf yang seperti ini menjadi makruh. Mudarat yang disebabkan oleh i'tikaf tersebut akan menjadi lebih besar daripada manfaatnya. Dan juga yang terakhir, hukum dari i'tikaf diharamkan manakala seorang perempuan keluar ke masjid atau pergi ke masjid, keluar dari rumahnya tanpa seizin suaminya. Maka dari itu, untuk melakukan ibadah i'tikaf ini perlu kiranya kita mempertimbangkan dari segi duniawi kita dan juga segi akhirat kita. Lalu apa syarat-syarat yang bisa dilakukan oleh seorang muslim sebelum dia beriktikaf? Ada 4 syarat besar yang menjadi pokok atau acuan kita sebelum melakukan iktikaf. Yang pertama adalah mu'takif atau orang yang sedang beriktikaf itu. Mu'takif dia harus muslim, balik, akil, dan juga suci dari hadas besar. Artinya tidak diperkenankan seorang yang sedang berhadas besar untuk masuk ke masjid melakukan i'tikaf.
Tidak dibenarkan seperti itu. Sedangkan rukun yang kedua adalah masjid. Seperti yang pemirsa lihat pada saat ini, masjid ini adalah masjid yang sudah diwakafkan oleh umat Islam kepada umat Islam semuanya. Tidak bisa seorang muslim itu melakukan i'tikaf di musola yang berada di dalam rumahnya, atau melakukan i'tikaf di musola yang berada di tengah-tengah perkantoran. Misal kita sediakan space khusus untuk sholat yang biasanya 5 waktu kita berjamaah di situ, kemudian kita berniat dalam masjid itu untuk musola tersebut untuk sholat, maka ini belum dikatakan sah, karena tempat tersebut bukanlah tempat yang diwakafkan kepada umat muslim guna dijalankannya sholat 5 waktu. Jadi untuk i'tikaf adalah seluruh masjid diperbolehkan, ya, seluruh masjid diperbolehkan, akan tapi bukan masjid pribadi atau masjid milik kantor, seperti itu. Kemudian syarat yang ketiga adalah niat. Ini yang sering dilupakan oleh umat muslim ketika masuk masjid. Dia lupa untuk berniat. Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala perbuatan yang ada di muka bumi ini yang dilakukan oleh manusia itu tergantung pada niatnya. Maka niatkanlah ketika Anda mengunjungi sebuah masjid, berniat untuk membaca Al-Quran di dalamnya, berniat untuk melakukan salat di dalamnya, niatkanlah untuk beriktikaf juga. Imam Syafi'i mengatakan, berapa lama iktikaf itu di dalam masjid? Beliau mengatakan bahwasanya 1 kali tumanina, ya, dalam gerakan kita salat itu sudah dihitung dengan iktikaf. Maka kita semuanya berharap di bulan Ramadan ini sunnah-sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW hendaknya kita bisa mengikuti, hendaknya menjadikan acuan kita dalam memperbaiki diri dan juga dalam meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa MBS TV yang berbahagia, semoga dengan adanya tausiah yang singkat ini mampu memberikan kita semangat baru, spirit keislaman kita semakin ditingkatkan, sehingga ketakwaan kita selalu dapat kita jaga dan pertahankan sampai dengan nafas terakhir kita di hari akhir. Aqulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa ashkurukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.